Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Julia Rizky Pratiwi dari IKT 5E. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai Muhammad Mustafa Al-Azami dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester Pemikiran Hadis Orientalis. Beberapa ulama tercatat dalam sejarah berusaha membantah kritik dari para orientalis terhadap hadis. Salah satunya adalah Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami. Dalam bukunya Studies in Early Hadith Literature, beliau sangat keras menentang kritikan dari para orientalis. Mustafa Al-Azami adalah seorang pakar ilmu hadis sampai akhirnya dikenal sebagai tokoh Islam yang pertama kali membantah pemikiran Ignaz Goldziher. Muhammad Mustafa Al-Azami lahir di kota Mano, Azamgarh, Uttar Pradesh, India Utara pada tahun 1932 Masehi. Dalam namanya Azami itu dinisbahkan kepada kota kelahirannya yaitu Azamgarh. Ayahnya adalah seorang pecinta ilmu dan sangat membenci penjajahan. Oleh karena itu, beliau membenci bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa para penjajah. Karena ketidaksukaannya dengan bahasa Inggris, ayah dari Mustafa Al-Azami ini memindahkan Mustafa Al-Azami ke sekolah berbahasa Arab. Nah, di sanalah beliau mulai mempelajari hadis dan ilmu hadis. Setelah lulus dari sana, Mustafa Al-Azami melanjutkan sekolah S1-nya ke College of Science di Deoband, sebuah perguruan tinggi di India yang juga mengajarkan mengenai Islamic Studies. Beliau tamat dari sana pada tahun 1952. Kemudian melanjutkan pasca sarjana ke Fakultas Bahasa Arab jurusan Tadris, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Beliau lulus dari Al-Azhar pada tahun 1955. Kemudian beliau kembali ke tanah airnya pada tahun yang sama. Pada tahun 1956, beliau diangkat sebagai dosen bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab di Qatar. Pada tahun 1957, beliau ditunjuk sebagai Sekretaris Perpustakaan Nasional di Qatar atau Darul Kutub Al-Qatriyah. Kemudian, pada tahun 1964, beliau melanjutkan lagi kuliahnya di Universitas Cambridge, Inggris, dan lulus pada tahun 1966. Dan beliau langsung kembali ke Qatar, bukan ke tanah airnya. Pada tahun 1968, beliau mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Perpustakaan Nasional, kemudian pindah ke Mekah mengajar di Fakultas Pasca Sarjana, jurusan Syariah dan Studi Islam, Universitas King Abdul Aziz. Pada tahun 1973, beliau pindah ke Riyadh untuk mengajar di Departemen Studi Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas King Saud. Nah, sekarang Mustafa Al-Azami tinggal di perumahan dosen Universitas King Saud, Riyadh sebagai guru besar hadis dan ilmu hadis. Mengenai kritik beliau terhadap orientalis, beliau pernah menimba ilmu di barat. Oleh karena itu, beliau banyak melihat pergolakan wacana pemikiran orientalis terhadap Islam, sehingga beliau merasa prihatin dan ingin meluruskan pemahaman yang dilontarkan oleh para orientalis. Menurut Badri Hairuman, Mustafa Azami melakukan kritiknya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, beliau meneliti tuduhan Goldziher yang menyatakan bahwa hadis hanya sedikit yang terpelihara. Dan beliau meragukan argumentasi yang diajukan oleh Ignaz dan Joseph Scott. Argumen Ignaz yang menyatakan bahwa banyak hadis ditulis 1 abad setelah Nabi wafat itu merupakan suatu ketidakbenaran. Mustafa Al-Azami berpendapat bahwa sahabat menuliskan hadis sejak Nabi masih hidup dan periwayatannya pun dilakukan secara tertulis sampai pada masa pengkodifikasiannya pada abad ke-3 Hijriah. Pendapat Mustafa Al-Azami ini didukung oleh 3 buah korpus hadis, yaitu
naskah dari Suhail bin Abi Sholih, Ubaidillah ibnu Umar, dan Ali al-Yaman al-Hakam, yang semuanya adalah berasal dari abad pertama Hijriyah. Maka tuduhan bahwa hadis mudah dipalsukan dan tidak otentik itu menjadi tidak terbukti karena adanya ketiga naskah ini. Beliau menyatakan bahwa Goldziher lemah dalam kebenaran materi sejarahnya. Kemudian mengenai Joseph Skak. Menurut Mustafa Al-Azami, pendapat pemikiran Joseph Skak itu adalah keliru dan sesat, disebabkan oleh 4 perkara. Yang pertama, sikap dari Joseph Skak ini tidak konsisten dalam teori dan sumber rujukan. Yang kedua, Joseph Skak bertumpu pada asumsi yang keliru dan metode yang tidak ilmiah. Yang ketiga, Joseph Skak salah dalam menangkap dan memahami fakta, serta Joseph Skak ini salah paham mengenai istilah yang digunakan oleh ulama Islam. Dalam teorinya projecting back, Mustafa Al-Azami menyanggah teori ini dengan penelitian tentang hadis yang diteliti oleh Joseph Skak melalui naskah dari Suhail bin Abi Sholih. Suhail ini adalah murid dari Abu Hurairah. Jika dilihat dari tempat tinggal para rawi dari naskah hadis ini sangat jauh. Mereka tersebar di India, Maroko, Turki, dan Yaman. Dan jika dilihat dari matanya, redaksinya itu sama dengan yang diriwayatkan oleh Suhail bin Abi Sholih. Maka dinyatakan bahwa mustahil untuk mereka bekerja sama membuat hadis palsu jika dilihat dari jauhnya tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, teori projecting back ini adalah bisa dibantah oleh Muhammad Mustafa Al-Azami. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.